Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Di video ini mari kita bahas mengenai Vivo X70 Pro. Tapi ya kita nggak akan review ya, karena gue yakin kalian udah nonton juga review dari teman-teman yang lain. Di video ini gue akan bahas mengenai kameranya saja, karena ini cukup menarik ya. Nih, di atas kameranya ini aja ada tulisan profesional fotografi. Wah, berarti memang HP ini tuh difokuskan ya lebih ke fotonya ya, dan sudah berkolaborasi dengan Zeiss. Ya itu menandakan memang harusnya fotonya bagus. Makanya gue penasaran banget dan gue pengen tahu pendapat kalian mengenai hasil kamera dari kameranya Vivo X70 Pro ini. Jadi di video ini gue bakal bahas mengenai speknya, kemudian kita bakal bahas dan explore fitur-fiturnya, mulai dari menu kameranya juga ya, nanti kita bakal bahas. Dan nanti gue pengen kalian berpendapat gimana hasil dari Vivo X70 Pro ini. Nah sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, baik. Untuk spek dari kameranya ini tuh ya menggunakan ultra sensing gimbal kamera ya, 50 megapiksel dengan ultra wide angle-nya itu 12 megapiksel, dengan lensa potretnya itu 12 megapiksel dan lensa periskop 8 megapiksel yang bisa 5 kali optical zoom dan 60 kali hybrid zoom. Kemudian untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 32 megapiksel. Nah, sekarang gue bakal bahas menu-menu kamera dari Vivo X70 Pro ini. Jadi kalian jangan lewat ya kalau bisa ya. Jangan dilewatkan, jangan di-skip, karena nanti kalian bisa tahu apa aja fiturnya, ada apa aja sebenarnya di kameranya Vivo X70 Pro ini. Jangan skip. Sekarang mari kita ganti kamera dulu. Let's go. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya menu-menu kamera dari Vivo X70 Pro ini. Seperti yang gue bilang dari awal, kalian jangan skip ya. Jadi kalian biar tahu pendapat gue soal ya menu-menu kameranya. Kemudian jadi kalian juga bisa tahu bagaimana fitur yang ada di Vivo X70 Pro ini. Langsung aja mari kita lihat ya menu kameranya. Sekarang mari kita buka. Ini adalah tampilan depannya dan ini adalah menu kameranya nih. Nah, aplikasinya ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Kita langsung aja masuk ke mode foto nih. Di sini kita bisa 1 kali zoom, kemudian bisa 2 kali zoom, bisa 5 kali zoom. Ini 2 kali sampai 5 kali itu adalah optical zoom. Jadi hasilnya tuh bagus ya karena optical zoom. Dan ini kita bisa mengakses 0,6 ini tuh adalah lensa ultra wide angle-nya. Nah, menarik kan? Dan selama gue coba sih dari 1 kali zoom sampai 5 kali zoom ini tuh hasilnya udah oke. Dan kita bisa sampai zoomnya tuh maksimal di 60 kali zoom. Ini adalah hybrid zoom ya. Untuk hasilnya teman-teman nanti bisa lihat sendiri, cuman dari segi pemakaian ketika gua zoom sampai 60 kali aja ya, ini cukup mudah menggunakannya ya. Karena apa? Karena kan memang HP ini tuh sudah dilengkapi dengan gimbal ya, gimbal stabilization, sehingga motret dengan zoom yang tinggi pun ya, 60 kali zoom sangat mudah walaupun tidak menggunakan tripod. Jadi ini oke lah ya. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana. Cuman menurut gua untuk ukuran 60 kali zoom hasilnya tuh udah oke lah, udah bagus. Kemudian ya kita bisa ngelock ini juga ya, ngelock fokusnya bisa tuh harusnya nih. Mana bisa ke-lock kan fokusnya, udah naikin turunin bisa. Overall ya sama aja lah ini. Kemudian di sini ada filter. Nah, filter ini tuh cukup banyak banget ya, teman-teman bisa lihat nih ada cyan quan filter, grapefruit, kemudian ya banyak banget lah filter yang bisa teman-teman gunakan yang sesuai dengan kebutuhan foto teman-teman ya. Ini bisa kita ekspor lebih dalam lagi sebenarnya. Kemudian di atasnya ini, di menu atasnya nih ada ini untuk flash ya. Tuh untuk flash. Gua jarang pakai sih ini flash tuh. Kemudian ini HDR. HDR ini biasanya gue selalu on-in ya. Gue selalu nyalakan HDR karena supaya dynamic range-nya bagus, tinggi ya. Kemudian ini ada AI. Nah, AI Scene Optimized Disable. Gue lebih sering disable sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gue lagi moto gedung atau moto tanaman, moto yang outdoor, gue biasanya suka menyalakan AI-nya. Karena dengan AI-nya dinyalakan, dia langsung tahu ya, misalnya ini tuh pohon, misalnya ini tuh gedung. Jadi dia langsung bisa memberikan hasil foto yang baik untuk scene tertentu ya. Misalnya scene-nya tuh sedang ke awan, sedang ke building, ke bangunan, atau enggak sedang ke pohon, nanti dia lebih bagus dan gue lebih suka sih jujur. Terus ini menarik nih, di sini tuh ada menu, sebenarnya ini adalah gue suka off-in ya ini. Ini tuh sebenarnya adalah super makro nih, kalau kita nyalakan ini adalah super makro on tuh kan.
ini gua suka matiin. Kenapa? Karena kayak gini. Misalnya nih, gua tuh lagi mau foto barang yang dekat nih. Kalau misalnya gua nyalakan, ini tuh auto lah ya. Gua nyalakan, tiba-tiba dia tuh langsung masuk ke mode mode super makronya. Padahal yang gua pengen tuh bukan super makro, yang gue pengen tuh memang cuma deket doang biar jadi bokeh gitu kan. Tapi ini rata-rata jadi super makronya tuh jadi auto on gitu loh. Kadang-kadang lebih seringnya kayak gitu, jadi gue suka sebel. Makanya gue ya udah gue offin aja, karena memang kebutuhan gue tuh jarang banget memoto untuk foto makro ya. Ini bukan foto makro biasa ya, ini makanya namanya super makro. Jadi dia tuh bisa motretnya tuh deket banget nih, nih. Bisa kayaknya tuh, gila. Pori-pori gue aja dia sampai kelihatan kan. Ini kayaknya bisa sampai berapa nih? 2 cm apa 1 cm? Ya intinya foto makronya ini lebih dekat lah ya. Tuh, pori-pori aja nih. Nih kan tuh. Cuma gue lebih sering gue nonaktifkan, karena kalau misalnya gue lagi mau foto yang dekat, tiba-tiba dia langsung ngebaca super makro. Jadi gue offin aja. Kemudian di sini ada menu settingnya ya, pengaturannya. Ini ada frame line, gue selalu nyalakan karena untuk fotonya tuh biar framingnya enak. Kemudian ada countdown, ini timer ya. Kemudian ada frame tuh ada 4:3 standar ya, 4:3 sampai 1:1. Cuman gue lebih sering pakai 4:3. Terus di sini ada settingan tuh di sini ada ya, ini ada shutter sound bisa dinyalakan atau dimatikan, ada location, ada mirror selfie, kemudian ada micro gimbal calibration. Jadi karena memang HP ini tuh ditonjolkannya itu adalah ultra sensing gimbal kamera ya. Jadi ya gimbalnya tuh bisa kita kalibrasi seperti ini nih. Tuh kita kalibrasi. Oke, cakep. Kemudian ada juga ini namanya nih, stabilization. Nah, stabilizationnya ini tuh sebenarnya berguna untuk menampilkan indikator sih. Jadi kalau misalnya kita lagi foto yang zoom nih, ada nggak sih indikatornya? Nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak indikatornya? Nih. Nah, kelihatan nggak indikatornya nih? Kalau misalnya titiknya ada di tengah, berarti fotonya tuh stabil. Jadi kita langsung aja jepret gitu ya, biar hasil fotonya bagus. Ini lebih memudahkan untuk memfoto sebenarnya ya, biar hasilnya bagus. Kemudian kita matiin dulu deh stabilisasinya, kita matiin dulu ya, gua nggak suka soalnya. Kemudian motion autofocus, di sini untuk autofocusnya bisa kita tentukan. Misalnya untuk mata nih, kita mau matanya mau auto atau ya mata yang sebelah kiri aja atau mata yang sebelah kanan aja. Terus ada animasinya juga, bayangkan tuh matanya bisa kayak gini animasinya. Wah, cakep ya. Atau enggak bisa body autofocus, kita fokusnya ke body atau enggak ke objek autofocus. Lebih enak dinyalain semuanya sih, cuman kalau gue jarang. Kenapa? Karena gue lebih pengen fokus sendiri aja. Kemudian ada watermarknya ya bisa kita custom. Kemudian ada shutternya itu bisa kita touch, bisa voice juga, bisa palm tuh telapak tangan ya. Jadi langsung otomatis ngedetect langsung shutter. Kemudian ada portrait framing, ini biasanya digunakan untuk ya kalau misalnya kita lagi mode foto dan mode portrait, dia otomatis ngasih tahu framing yang bagus tuh kayak gimana. Ya langsung apa ya, langsung tinggal dicepret aja gitu ya. Cuman gue jarang nyalain sih. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke menu ini dulu deh, yang video ya. Kita menu video nih, teman-teman bisa lihat ini menu video. Kita bisa kita lihat dulu ini untuk kualitasnya nih. Lihat di sini ada frame line untuk menampilkan garis-garis. Kemudian ini untuk resolusinya tuh mentok di 4K di 60 fps bisa ya, 4K di 60 fps. Bahkan yang menariknya di kamera HP ini tuh bisa 24 fps. Kalau nggak salah 24 fps tuh lebih kayak ke sinematik gitu ya. Ini 24 fps nih. Jadi ada 3 pilihan, ada 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Mentoknya di 4K 60 fps, menarik banget ya. Kemudian ada juga ini mode movie kayak gini ya, tuh landscape-nya kayak gini. Kemudian ada juga ini nih, kita lihat ada flash. Kemudian ada inilah yang ultra sensing gimbal kameranya ya nih, teman-teman bisa lihat. Ini ada standar stabilization. Jadi standar stabilization ini tuh ya standar banget lah gitu kali ya stabilisasinya. Tapi kalau gua coba sebenarnya ini udah bukan standar sih, ini udah bagus banget stabilnya ya. Kemudian ada juga yang ultra stabilization. Jadi ini lebih stabil. Cuman nggak tahu kenapa nih selama gua coba ya,
selama gue coba, kalau misalnya gue pengambilan videonya tuh landscape, nggak tahu kenapa suka ada glitch gitu. Stabil sih ya, tapi ada glitch gitu. Jadi nggak rata gitu, nggak lancar, nggak smooth ya. Tapi kalau misalnya gue pakai ultra stabilization ataupun standard stabilizationnya tuh mode portrait lurus kayak gini ya, itu nggak tahu kenapa stabil banget dan jarang ada glitchnya. Jarang ada glitch itu jadi kayak apa ya? Jadi nggak mulus lah gitu. Jarang banget kayak gitu ya. Kemudian di sini juga ada fitur yang namanya nih Super Night. Jadi menariknya Super Night itu kita bisa mengambil objek di malam hari ya, di tempat yang gelap, di kurang cahaya. Tapi hasilnya tuh bagus loh. Kelihatan kayak ada apa ya? Kayak ada sedikit lighting gitu. Gue udah coba dan ini bagus banget, serius. Maksudnya bagus tuh dalam arti berfungsi dengan baik. Dengan mata gua ngelihat objeknya tuh emang lagi gelap, tapi ternyata pas menggunakan fitur ini, Super Night, objeknya tuh kelihatan terang gitu di HP ini tuh bagus banget. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman perhatikan nih, tunggu deh sebentar, kita bahas tuh ini aja deh. Ini. Di sini ada filter juga ya, filternya kayak tadi ini. Kemudian ada beauty juga, kita bisa pakai beautification. Kemudian ada bokehnya bisa kita atur juga ini. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Nah, menariknya ini gini nih, menariknya ya. Jadi untuk videonya bisa sampai 2 kali zoom nih. Kalau untuk yang kualitas 4K 60 frame per second. Coba kalau kita ubah 1080 pixel di 60 frame per second. Untuk 1080 pixel di 60 frame per second juga sama ya. Nih, 1 kali zoom sampai 2 kali zoom sampai 10 kali zoom. Oke. Kemudian kita coba lagi nih, 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, ini sebenarnya yang bikin kecewa gue nih. Kenapa? Masa lensa ultra wide angle-nya cuma bisa di 30 frame per second gitu. Sayang banget ya. Padahal gue pengennya tuh jangan 30 frame per second. Jadi harusnya 60 frame per second di lensa ultra wide angle. Soalnya merekam dengan kamera ultra wide angle tuh menurut gue menarik banget. Sekarang mari kita coba ya. Ini kan 30 frame per second ya. 1080 pixel di 30 frame per second. Kita coba merekam. Dan menariknya kita bisa langsung zoom secara otomatis ya sambil merekam. Terus kita juga bisa langsung pindah ke lensa ultra wide-nya tanpa menghentikan perekamannya. Ini gua udah suka nih. Terus di sini juga ada nih fitur nih, teman-teman bisa lihat. Ini namanya ambient noise gitu. Jadi ya intinya bakal ngereduce. Jadi ya intinya suara kita tuh bakal terdengar dengan baik lah gitu ya. Suara yang kalau misalnya kita nge-vlog atau yang ada di depan kameranya tuh ini bakal terdengar dengan baik. Ini menarik. Oke, itu menarik ya. Cuman sayangnya yang gua nggak suka. Jadi ini menurut gua agak kelemahannya ya. Kekurangannya buat gua pribadi. Kenapa lensa ultra wide angle-nya tuh di 30 frame per second 1080 pixel. Sayang ya. Oke, video udah. Kemudian kita lihat ke potret. Nah, ini adalah fitur yang menarik lagi ya, karena ini menggunakan, maksudnya berkolaborasi dengan Zeiss nih ya. Ini karena berkolaborasi dengan Zeiss. Ini menu potretnya menarik nih. Ini sebentar nih kok agak gelap ya. Kita lihat. Nah, gitu ya. Ini di menu potret ada banyak nih. HDR-nya gue selalu nyalakan. Kemudian menu potretnya juga bisa auto night ya, bisa night mode-nya tuh otomatis. Kemudian ada juga ini nih menarik nih, HD portrait auto. Jadi ya hasilnya tuh lebih high definition lah, lebih bagus lah ya. Kemudian bisa 1 kali zoom, 2 kali zoom sampai 5 kali zoom. Udah sampai 5 kali zoom aja. Dan ada stylenya nih, style ala-ala Zeiss. Yang pertama ini tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah, biar agak gelap. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya biotar, kemudian ada sonar, ada planar, ada distagon, ada natural, banyak. Tapi yang jadi sorotan adalah 4 bokeh yang dihasilkan oleh lensa Zeiss ini nih. Ada biotar, maksudnya lensa itu optiknya ya. Biotar, ada sonar, planar, distagon. Dan selama gue coba, jujur, gue kadang suka, kadang enggak. Suka itu kadang-kadang emang terlihat banget naturalnya. Kadang-kadang nggak sukanya tuh kadang-kadang terlihat over gitu bokehnya tuh. Terus yang nggak sukanya tuh kadang-kadang gue bingung banget loh ngebedain mana distagon, mana planar, mana sonar, biotar. Gue ngeliatnya biasa-biasa aja. Mungkin nggak tahu gue juga yang motonya nggak bisa kali ya, nggak tahu gimana. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang udah beli, gue pengen banget kalian teman-teman komentar di kolom komentar video ini, curhatin gimana nih
si potret Biotar Sonar Planar Distagon itu gimana bagusnya, tolong teman-teman ya share aja, oke? Nah ini adalah stylenya, ada yang menarik itu ada 4 ya, Biotar, Sonar, Planar, dan Distagon. Kemudian di sini ada filter, banyak juga nih filter kayak tadi standar ya, sama pokoknya. Dan kita juga bisa mengatur bokehnya. Nah kalau misalnya kita buka potret, nggak tahu kenapa otomatis masuknya tuh ke yang 2 kali zoom. Tapi gue seringnya sih 1 kali zoom, 2 kali zoom tuh jarang gue pakai, atau enggak ini bisa juga 5 kali zoom. 5 kali zoom juga harusnya bagus ya, karena kan ini sudah optikal ya. Oke, kemudian kita lihat ke night mode. Oke, night mode ini menarik juga nih. Night mode juga ada stylenya nih. Ada cyberpunk, ada tekstur blue eyes, kemudian ada green orange. Pokoknya banyak lah, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Nah, kita untuk night mode ini bisa 1 kali zoom, 2 kali zoom, 5 kali zoom, sampai 60 kali zoom. Cuma gue jarang banget pakai 60 kali zoom ya. Sampai 5 kali zoom aja biasanya. Dan bisa ultra wide angle juga untuk night mode-nya. Kemudian di sini ada mode nih, di atas ini ya teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah mode tripod. Jadi harus apa ya? Kan kalau misalnya mengambil night mode itu biasanya prosesnya agak lama ya. Agak lama gitu prosesnya. Nah, dengan night mode ini, maksudnya dengan mode tripod ini tuh jadi lebih stabil. Kemudian di sini ada juga panorama night nih. Jadi kita bisa mengambil objek lebih luas gitu ya, dengan sudut pandang yang lebih luas karena panorama tapi di malam hari. Mantap. Kemudian di sini ada yang namanya nih, ada astro, ada supermoon. Ini pokoknya kalau kalian ya ala-ala Milky Way gitu lah ya, kalian kalau suka. Cuma gue mau nyontohnya itu sekarang susah ya, lagi musim hujan nih di Bogor nih, jadi agak susah. Oke, gue mau ngomong yang tadi nih, yang potret tadi ya. Yang potret tadi itu kalau misalnya kita menggunakan style Zeiss ini ya, itu prosesnya lumayan cukup memakan proses ya. Jadi ketika kita cetrek, kita jepret, terus kita buka, dia langsung proses dulu beberapa detik, beberapa detik, 1 detikan, 2 detik lah kayak, baru hasilnya ditampilkan. Gitu. Tapi overall nggak masalah ya. Ini nggak tahu kenapa ini kok panas banget ya, padahal gue cuma buka kamera. Anget banget. Oke, kemudian kita masuk ke menu more-nya. Ada apa aja sih menu-menu more-nya ini? Ada 50 megapiksel, ini cocok banget kalau misalnya kalian mau dicetak di ukuran yang lebih gede. Kemudian di sini ada panorama, ada live photo, ada slow mo nih. Slow mo-nya bisa 2 kali zoom juga, ada slow mo. Kemudian ada time lapse, ada menu pro nih, ada AR sticker, supermoon, dokumen, astro, dan pro sport. Pro sport ini tuh untuk moto objek yang bergerak ya. Kita lihat menu pro-nya tuh ini menarik banget ya, karena teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini kita bisa mengatur exposure value, kemudian kita di sini juga bisa mengatur ISO, shutter speed, white balance, dan autofocus. Bahkan lensanya aja bisa kita atur sendiri ya. Ini ada medium telephoto, kemudian sini ada telephoto, dan sini ada ultra wide angle. Dan ini ada lensa standar. Terus kita juga bisa menggunakan fitur RAW nih, kalau teman-teman lihat nih, ada fitur RAW, kan ada RAW-nya, jadi cocok banget buat ngedit fotonya juga bagus nih. Kemudian ada metering ini untuk meteringnya nih. Kemudian ada frame line, countdown, yang ini standar. Oke, sekarang mari kita coba lihat kamera depannya nih. Nah, untuk kamera depannya seperti ini ya. Kamera depannya juga untuk potretnya nggak ada Zeiss gitu ya, karena optiknya tuh memang yang ada di belakang doang. Tapi untuk kamera depannya jujur gue suka. Bagus loh ini kamera depannya, serius. Kemudian untuk video kamera depannya ini tuh mentok di kualitas, kita lihat kualitasnya tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. Harusnya kamera depannya juga 1080 pixel di 60 frame per second ya. Harusnya nih. Kemudian night, oke. Kamera depan juga bisa pakai night, dan jujur kamera depan nightnya tuh bagus, serius. Bisa apa ya, memendarkan pendaran cahaya gitu, diredam pendaran cahayanya tuh, jadi objek terlihat dengan detail gitu ya, bagus banget. Nggak tahu kenapa kamera depannya bagus nih, kamera depannya gue suka pokoknya. Oke, untuk pendapat gue soal kamera depannya, menurut gue ini gue jujur suka ya. Ini bagus nih. Bini gue juga bilang ini bagus banget ini untuk hasil kamera depannya, suka. Walaupun dibikin mulus, tapi ya memang bagus lah. Maksudnya bagus tuh nggak lebay gitu, teksturnya masih kelihatan gitu kan, bagus.
Nih coba lihat, kita lihat yang ada guanya nih. Nih juga ada guanya nih, teksturnya masih kelihatan bagus gitu kan, nggak mulus banget gimana gitu, ini bagus banget. Nih untuk kamera depan night mode-nya juga ini udah bagus banget nih. Jadi perbedaannya tuh kelihatan banget ya. Kalau misalnya kita yang menggunakan mode normal, cahayanya tuh kelihatan masih apa ya, menyebar. Tapi kalau misalnya dengan night mode kelihatan jelas, bawah lampunya tuh kelihatan jelas ini ya tuh. Ini perbedaannya kelihatan banget, hasilnya juga bagus banget malah ya. Bagus banget ini night mode-nya. Tahu kenapa ini bagus amat ya night mode-nya. Tuh. Ini aja nih kelihatan kan tuh, ini tuh kelihatan, tulisannya tuh nggak kelihatan dengan jelas, tapi ketika menggunakan night mode tulisannya terlihat dengan jelas. Kamera depan untuk selfie-nya menurut gua suka ya, bagus. SDR-nya juga kalau di siang hari menurut gua udah bekerja dengan baik ya, udah bagus. Kemudian untuk kamera belakangnya nih, ya oke, kamera belakangnya untuk di kondisi daylight ini udah oke, SDR-nya bekerja dengan baik. Lensa normal ataupun lensa ultrawide-nya juga bekerja dengan baik, udah oke. Terus untuk 2 kali zoom, 5 kali zoom, sampai 60 kali zoom, ya hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Oh iya, cuman gue tuh mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Jadi selama gue pakai untuk moto, nggak tahu kenapa kalau misalnya tuh kita lagi moto nih ya, sebelum dilihat hasilnya, nggak tahu kenapa hasilnya tuh kayak kelihatan nggak detail, malah kadang-kadang lebih cenderung banyak noise-nya. Tapi ketika kita jepret dan kita lihat hasilnya tuh bagus. Kemudian nih untuk potretnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, potret maksudnya. Potretnya tuh ini yang Zeiss ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Malah kadang nggak bisa ngebedain ya, mana yang sonar, mana yang planar, mana yang distagon. Ini untuk hasilnya sih ya, kadang ada yang terlihat bener-bener natural, ada juga yang terlihat bokeh gitu ya, fake bokeh gitu. Teman-teman bisa nilai sendiri aja gimana hasilnya, tapi overall menurut gua sih ini udah oke ya. Untuk makronya juga ini udah oke nih teman-teman, untuk makronya udah oke. Untuk hasil videonya dan untuk hasil foto-foto lainnya, teman-teman langsung aja lihat detail dari hasil kameranya Vivo X70 Pro. Jangan lupa ya, gua tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kameranya Vivo X70 Pro. Ini di kualitas 1080 pixel di 1080
kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi memang kamera depannya tuh nggak ada 60 frame per second. Cuma menariknya ada yang 24 frame per second. Jadi 24 tuh lebih kayak sinematik gitulah enaknya. Tapi ini adalah yang 30 frame per second. Sekarang kalau misalnya kalian mau coba lihat, sekarang mari kita ganti ke 24 frame per second. Nah, ini adalah 24 frame per second di 1080 pixel kamera depannya ya, seperti ini. Ini gue sambil jalan kaki, kita coba lihat. Nah, ini handheld aja. Cuman memang kenapa ya? Harusnya 1080 pixel di 60 frame per second itu ada harusnya ya. Kenapa ini cuma ya maksimal di 30 frame per second? Entahlah. Oke, ini adalah hasil perekaman video menggunakan Vivo X70 Pro di kualitas 4K 60 frame per second. Ini tuh masih menggunakan standar stabilization ya. Dan ya, kita coba jalan kaki aja. Yo, teman-teman silahkan. Ini adalah 4K 60 frame per second. Oke, sekarang ini adalah kualitasnya di 1080 pixel di 60 frame per second. Kenapa? Karena gue sudah mengaktifkan fitur Ultra Stabilization-nya ya. Sekarang mari kita coba sambil jalan kaki, pengen tahu seberapa stabilnya. Kalau agak lari bisa nggak? Oke, 1, 2, 3. Teman-teman nggak sendiri gimana kestabilannya. Oke, sekarang gue mau coba, ini adalah kamera depannya Vivo X70 Pro menggunakan Super Night Mode ya. Untuk kamera depan nih, hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Kita nggak bisa 4K ya. Mantoknya di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini kalau dari gua ya, ini tuh lumayan gelap banget karena ini sekitar sebelum jam 7 lah ini. Ini udah gelap banget, tapi ya cukup terlihat dengan jelas ya muka gua juga ya. Kayak gini. Oke, cakep. Nah, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Vivo X70 Pro. Ini adalah fitur Super Night Mode ya, Super Night. Jadi bisa merekam di kondisi malam hari atau kurang cahaya tapi hasilnya bagus gitu ya. Dan ini ada di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Kita nggak bisa set ke 60 frame per second ya, apalagi 4K. Jadi memang ketika kita mengaktifkan Super Night langsung ke 1080 pixel di 30 frame per second. Sekarang kita coba ke dalam. Coba kalau kesini gelap gak? Kesini gelap gak? Agak gelap juga ya, ini benar lumayan gelap. Ini kagak gelap juga nih, cuma masukin. Anjir, padahal ini gelap. Oke, bagaimana nih menurut kalian kesimpulan dari hasil kameranya ini? Kalau misalnya kalian nanya gue, jujur gue suka dan gue ngerasa bagus, walaupun sebenarnya ada beberapa kekurangan yang menurut gue sangat disayangkan ya. Ya, terutama dalam video yang ultra wide yang nggak bisa 60 fps, ya itu tapi nggak masalah. Kalau kalian gimana nih? Tolong tulis di kolom komentar. Ya, gue pamit dan bye. Jangan lupa dong, follow nih Instagram gue, TikTok gue, Snack gue di @rizwanzo.